Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzlatur Rahma, NPM 18075. Bersama partner saya, Zinedine Amrullah Sasmito, NPM 18085. Di sini, kami akan menjelaskan tentang software Vensim dengan studi kasus pada jurnal simulasi kesiapan kelompok tani mangga gedong ginju dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah latar belakang. Era perdagangan bebas yang mulai marak dewasa ini berdampak semakin ketatnya persaingan antar pelaku bisnis antar negara yang tidak hanya bersaing pada keunggulan komparatif, namun pada level politik dan diplomasi yang merupakan komponen suatu daya saing global. MEA salah satunya, atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sistem ekonomi pasar bebas MEA adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan dan mengatur sendiri kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kebebasan tersebut meliputi semua kegiatan pokok perekonomian seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Barang dan jasa dapat secara bebas keluar dan masuk tanpa memperoleh hambatan tarif dan kuota maupun hambatan non-tarif yang berupa kebijakan atau aspek diskriminatif lainnya. Kondisi ini tentunya tidak mudah terutama bagi petani-petani di Indonesia, yang secara teknis mereka tentunya masih belum siap sepenuhnya dengan situasi ini. Untuk memenuhi tuntutan yang semakin besar terhadap mangga gedong gincu, maka diperlukan adanya upaya pengembangan yang menyeluruh, termasuk pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK mengacu pada penggunaan peralatan elektronik untuk memproses suatu kegiatan tertentu. TIK mempunyai kontribusi yang besar terutama sebagai media promosi di pasar bebas. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana kesiapan kelompok tani Sukamulya dalam menghadapi dan menerapkan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama ada menganalisis kendala yang dihadapi dalam penggunaan TIK di era perdagangan bebas. Yang kedua ada mengetahui peran dari teknologi informasi dan komunikasi pada kelompok tani Sukamulya. Dan yang ketiga ada menyelesaikan permasalahan menggunakan aplikasi Vensim. Selanjutnya ada manfaat, ada 3. Yang pertama ada mengenalkan software Vensim dan cara pengoperasiannya. Yang kedua ada menggunakan software Vensim dalam menyelesaikan permasalahan. Dan yang ketiga mengenalkan fungsi dasar pada toolbar Vensim. Selanjutnya ada metodologi. Desain penelitian ini adalah kualitatif. Teknik penelitian ini yang digunakan adalah studi kasus. Jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan dan wawancara dengan informan, yaitu petani, pengurus, dan anggota kelompok tani di kelompok tani Sukamulya. Sumber data sekunder diperoleh dari data-data milik kelompok tani Sukamulya, tinjauan pusaka yang relevan dengan penelitian, penelusuran internet, serta data atau dokumen yang telah tersedia dari instansi-instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi literatur. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis penerapan teknologi informasi dan komunikasi serta mengetahui kendala penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang dihadapi. System thinking dengan alat analisis causal loop diagram atau CLD digunakan untuk melihat masalah-masalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki dampak dalam menghadapi pasar bebas. Nah, selanjutnya ini adalah jurnal yang coba kita analisis atau buat ulang untuk program Vensim PLI. Nah, sebelumnya setelah kita menganalisis jurnal ini, ternyata hanya terdapat causal loop diagram.
jadi tidak ada stock flow, sehingga bisa dikatakan untuk jurnal ini hanya menyatakan hubungan-hubungan yang ada saja, tapi tidak mensimulasikan secara detail tentang kesiapan kelompok tani dalam menggunakan TIK untuk menghadapi pasar bebas. Sehingga nantinya kita akan membuat stock flow diagram juga, dimana bisa dikatakan seperti penelitian lanjutan dari jurnal ini dengan data yang kita asumsikan sendiri, dimana nanti hasil simulasi itu bisa digunakan untuk menyatakan atau mensimulasikan kesiapan petani, kelompok tani dalam menggunakan TIK untuk menghadapi pasar bebas. Langsung saja kita masuk ke video pembuatan dari causal loop diagram. Yang pertama, kita membuat yang namanya causal loop diagram. Nah, itu cukup mudah. Ini contoh yang udah jadi seperti ini. Studi kasusnya sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pertama tentunya kita buat new model dulu, klik file, new model. Nah, kita save dulu. Nah, ini ada beberapa isian yang harus diisi. Yang pertama ada initial time, ini adalah waktu dimulainya simulasi. Untuk studi kasusnya dimulai pada tahun 2015. Nah, final time ini adalah waktu simulasi berakhir, yaitu pada tahun 2020. Untuk selanjutnya, untuk units for time ya, kita ganti year karena kita menggunakan skala satuan tahun. Lalu bila sudah, klik OK. Nah, akan muncul halaman kosong seperti ini. Yang pertama dilakukan adalah mengklik variabel yang ada di toolbar sini. Klik variabel, kita isi misalkan peran dinas, enter. Lalu kita ketik lagi misalkan penyuluhan, lalu kita klik misalkan biaya infrastruktur. Nah, ini sebagai contoh saja kita buat 3. Lalu agar dia menjadi sebuah loop, kita hubungkan dengan arrow. Dan ini juga merupakan penjelasan dari hubungan-hubungan yang terjadi dari tiap entitas ini, dari peran dinas kepada penyuluhan. Nah, peran dinas di sini dirasa akan meningkatkan tingkat penyuluhan yang ada, maka kita bisa buat hubungannya menjadi positif, polaritinya kita buat positif. Itu artinya dengan adanya peran dinas akan lebih meningkatkan efektivitas dari penyuluhan yang dilakukan, seperti itu. Lalu biaya infrastruktur mungkin kita tambah lagi, mungkin kesiapan petani, mungkin seperti itu. Nah, kita hubungkan misalkan ini biaya infrastruktur kesiapan petani. Nah, karena di sini dari kondisi dari para petani yang minim biaya, maka kita bisa gunakan hubungan polarity yang negatif, yang artinya bahwa biaya infrastruktur ini nantinya akan membuat kesiapan dari para petani itu menurun, seperti itu. Nah, kita bisa teruskan dari penyuluhan ke kesiapan petani. Ini hubungannya adalah semakin meningkatkan, maka kita buat polarity-nya menjadi positif. Seperti ini. Nah, ini sudah menjadi sebuah loop. Untuk yang hasil jadinya kita bisa save yang ini, kita buka sini. Nah, ini adalah loop yang sudah dibuat sesuai dengan studi kasus yang ingin disimulasikan. Setelah kita menyelesaikan CLD, selanjutnya itu membuat yang namanya stock flow. Setelah kita membuat causal loop diagram, maka selanjutnya akan kita lanjutkan dengan membuat stock flow diagram, yaitu lebih ke
perhitungan-perhitungan dari simulasi yang dilakukan. Oke, di sini tampaknya cukup rumit, tapi sebenarnya dalam pembuatannya tidak terlalu rumit. Yang kita butuhkan di sini kurang lebih semua dari 4 ini, yaitu ada variable, level, row, dan rate. Nah, untuk yang pertama kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi tujuan utama dari simulasi ini, yaitu untuk studi kasus ini itu adalah mensimulasikan seberapa siap petani dalam penggunaan TIK dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Maka pertama kita buat yang namanya level dulu. Setelah kita buat level seperti ini, saya contohkan. Misal ini kita buat kesiapan petani sebagai utama. Nah, lalu kita identifikasi hal-hal apa saja yang berpengaruh dengan kesiapan petani dalam penggunaan TIK. Dalam studi kasus ini yang berpengaruh itu ada 5 indeks atau 5 penilaian yang nantinya bisa menentukan apakah petani itu sudah siap dalam menggunakan TIK atau belum. Untuk nilai yang pertama ada nilai indeks motivasi petani. Ini dihasilkan dari pelatihan. Lalu ada pengetahuan juga dari pelatihan, dan keterampilan juga dari pelatihan. Lalu ada indeks yang lain, yaitu ada pengaruh biaya dan infrastruktur, dimana bila kelima ini kita buat suatu perhitungan atau buat kita buat hubungannya, maka itu nanti akan bisa menentukan berapa tingkat kesiapan petani dalam menggunakan TIK ini. Nah, karena ini merupakan penelitian yang simulasi yang berjenjang, maka setiap kali kita melakukan perhitungan, seharusnya di tiap tahun akan selalu ada peningkatan dari nilai-nilai pelatihan itu, baik itu dari motivasi petani, pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga kita buat satu model di mana setiap tahun itu nilainya akan selalu meningkat, yaitu sesuai harapan yang diinginkan kan, nilainya setiap tahun selalu meningkat agar siap dalam 5 tahun ke depan. Maka yang kita buat di situ ada level lagi. Jadi tiap indeks ini kita buat masing-masing level baru. Kenapa kita buat level? Karena apabila kita hanya menggunakan variabel, maka nilainya setiap tahun akan konstan, tidak akan bisa meningkat atau bisa dikatakan konstan itu. Bila kita menggunakan level, kita bisa menambahkan dengan rate, di mana rate ini adalah hal yang mempengaruhi dari level tersebut. Jadi dia bisa melakukan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, atau hubungan-hubungan lain tentang level tersebut, sehingga nantinya hasil yang didapatkan itu tidak konstan sesuai harapan, yaitu selalu meningkat setiap tahunnya. Seperti itu. Jadi kita buatkan model seperti ini. Contohnya misalkan ini indeks motivasi petani. Di sini saya menaruh hubungannya, yaitu pelatihan, di mana pelatihan ini mempengaruhi atau berdampak pada motivasi. Maka kita ketik dampak motivasi mungkin. Nah, di sini dari kesiapan atau dari motivasi tersebut pasti ada hambatan itu kita asumsikan nilainya, lalu kita buat sebagai rate yang bernilai keluar atau negatif, sehingga dampak dari motivasi ini dikurangi dengan hambatan yang ada. Jadi itu akan bernilai sebagai indeks yang mutlak atau indeks yang indeks efektif dari salah satu indeks-indeks yang mempengaruhi dari kesiapan petani dalam menggunakan TIK. Nah, kurang lebih untuk membuatnya seperti ini untuk ke semua stock flow yang ada, untuk semua level yang ada. Maka selanjutnya
agar dia saling berhubungan antara yang lain dan menghubungkan dengan satu titik yang kita inginkan, yaitu indeks kesiapan petani. Kita bisa menggunakan arrow, dan ini kita hubungkan dari tiap-tiap indeks-indeks pembentuknya. Kita hubungkan dengan satu indeks tujuan atau total dari indeks itu di kesiapan petani dalam menggunakan TIK. Tujuannya adalah agar nanti saat kita memasukkan equation, semua ini bisa nyambung atau bisa saling berhubungan. Untuk equation sendiri, kita di sini harus menyamakan unit atau semacam itu, lalu mengisi hubungan-hubungannya. Misalnya ini dampak motivasi ya, kurangi hambatan adalah menyatakan untuk kesiapan petani. Dan untuk initial value ini lebih ke berapa nilai indeks pada tahun tersebut. Kita asumsikan 0 karena memang kita baru mulai. Seperti itu. Kita bisa cek satu-satu mungkin. Untuk ini. Nah, untuk datanya kita bisa asumsikan sesuai dengan simulasi yang kita ingin. Kalau di sini saya menggunakan skala indeks 1 sampai 10, di mana 1 menyatakan tidak siap dan 10 menyatakan sangat siap. Seperti itu. Jadi kita masukkan angkanya dari penelitian. Untuk kali ini juga karena di jurnal tidak ada, saya asumsikan sendiri. Seperti itu. Sehingga bisa dikatakan untuk simulasi yang saya buat ini lebih ke penelitian lanjutan untuk menunjang dari penelitian jurnal sebelumnya. Karena di penelitian jurnal sebelumnya hanya disebutkan hubungan-hubungannya saja, tapi tidak mensimulasikan apakah kelompok petani tersebut sudah siap untuk menggunakan TIK sebagai alat bantu untuk penjualan di pasar bebas. Seperti itu. Kurang lebih penjelasan untuk pembuatan stock flow seperti itu, dan akan dilanjutkan oleh partner saya untuk kesimpulan dari penelitian ini. Terima kasih. Selanjutnya ada hasil dan analisa. Dari hasil output yang didapat diketahui pada tahun 2016 total nilai indeks kesiapan petani dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebesar 0. Pada tahun 2017, total nilai indeks kesiapan petani dalam penggunaan TIK sebesar 0,7. Pada tahun 2018, total nilai indeks kesiapan petani dalam penggunaan TIK sebesar 2,1. Pada tahun 2019, total indeks kesiapan petani dalam penggunaan TIK sebesar 4,2. Dan pada tahun 2020, total nilai indeks kesiapan petani dalam penggunaan TIK sebesar 7. Lalu ada akibat, yaitu dari hasil output di atas diketahui bahwa nilai total indeks kesiapan petani dalam penggunaan TIK semakin lama semakin meningkat, sehingga mengakibatkan petani tersebut telah siap untuk mengaplikasikan TIK dalam waktu dekat atau di masa yang akan datang. Rekomendasi, sebaiknya pelatihan dalam penggunaan TIK lebih diefektifkan lagi agar dapat dengan cepat menyiapkan pengaplikasian penggunaan TIK dalam kehidupan sehari-hari para petani. Lalu ada kesimpulan. Dari hasil output yang didapat diketahui pada tahun 2016, total kesiapan petani dalam penggunaan TIK sebanyak 0, pada tahun 2017 sebanyak 0,7, pada tahun 2018 sebanyak 2,1, lalu 2019 sebanyak 4,2, dan pada tahun 2020 total kesiapan petani dalam penggunaan TIK sebanyak 7. Dari hasil output di atas, diketahui bahwa nilai total kesiapan petani dalam penggunaan TIK semakin lama semakin meningkat, sehingga mengakibatkan petani tersebut telah siap untuk mengaplikasikan TIK dalam waktu dekat atau di masa yang akan datang. Maka sebaiknya para petani lebih giat dalam mempelajari penggunaan TIK agar dapat dengan cepat mengaplikasikan penggunaan TIK dalam kehidupan sehari-hari.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.